Ay, abang ini bisa. Kalau anak-anak tapi ada orangnya. Siap kan? Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, 263 calon kades di Lampung Utara laksanakan deklarasi damai. Sebanyak 263 calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak ini melaksanakan deklarasi damai pada Kamis 6 Juli 2023 di Gor Sukung, Kota Bobi, Lampung Utara, Lampung. Pelaksanaan Pilkada serentak di Lampung Utara akan diselenggarakan pada 13 Juli 2023. Hadir dalam deklarasi damai, Asisten 3 Sofia mewakili Bupati Kapolres AKBP Kurniawan Ismail dan Dim 0412 Letkol If Hari Eko Prabowo, Kejari Muhammad Farid, Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi, Kepala DPM D. Abdurrahman, dan Kepala Kesbang Pol Mat Soleh. Dalam sambutan mewakili Bupati, Asisten 3 Sofian mengatakan dilaksanakannya deklarasi damai ini agar penyelenggaraan ini berdampak pada terganggunya pada stabilitas keamanan. Dikatakannya terkait penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 ini, pemerintah berharap agar seluruh calon pendukung kepala desa sebagai bangsa yang cinta damai menciptakan kondisi yang aman, damai, dan juga sejuk. Didampingi itu, setiap calon kepala desa menyadari bahwa calon kades pasti menginginkan agar desa yang akan dipimpinnya bisa maju dan masyarakatnya mendapatkan hidup lebih makmur dan sejahtera. Visi misi yang diusung pastilah untuk kemajuan pembangunan. Namun dalam mewujudkan visi misi tertentu, setiap calon kepala desa pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Dan sebagai manusia biasa, tentu masing-masing dari para calon pemimpin tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berita selanjutnya, pemuda menjadi pelaku asusila karena depresi ditinggal pacar menikah. Polsek Teluk Betung Selatan Polda Lampung meringkus pelaku asusila di Bandar Lampung pada Kamis 6 Juli 2023. Pelaku bernama RS, warga Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pelaku ini mengaku penyebab ia melakukan tindak asusila tersebut lantaran depresi setelah ditinggal menikah oleh sang kekasih. Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Prianto menjelaskan modus dalam menjalankan aksinya, yakni mengiming-imingi korban dengan jajan dan voucher game online. Pelaku mengaku bahwa korban sedang sakit dan butuh bantuan. Kemudian pelaku mengajak korban ke rumah pelaku saat sedang tidak ada orang. Kompol Adit melanjutkan aksi dan perbuatan itu dilakukan pelaku kepada semua korbannya. Menurut Adit, pelaku mengaku telah melakukan aksi tersebut kepada 3 korban. Akibat dari ketiga korban yang masih duduk di bangku sekolah pun mengalami trauma dan ketakutan. Lebih lanjut, Adit Prianto mengatakan pelaku ditangkap pada 11 Mei lalu saat sedang menunggu korban di depan sekolah. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Teluk Betung Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jumlah 3 orang. Usianya berapa, Bang? Di bawah umur semua. Sudah berapa kali, Bang? Korban sama sendiri berulang atau sudah? Sudah berulang kali, ada yang 3 kali. Laki-laki. Jadi ini sesama jenis. Itu korbannya tetangga atau gimana? Tetangga, ada teman bermain. tidak ada hubungan politik. Tidak ada. Terungkap pesan terakhir pekerja tewas di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung. Mas Fatal Kani, 39 tahun, selaku istri Ahmad dari Burhan, 39 tahun, merupakan korban lift jatuh di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung, mengungkapkan pesan terakhir sang suami. Korban merupakan warga Jalan Bungur, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Timur,
Kota Bandar Lampung dilaporkan meninggal dunia karena lift jatuh di sekolah Az-Zahra. Dikatakan oleh sang istri, dirinya mengaku kaget dengan meninggalnya suami secara tragis di lift sekolah Az-Zahra Bandar Lampung. Ia mengatakan suami ini telah berpesan kepada anaknya, Masrurah, yang duduk di kelas 6 SD untuk melipatkan baju. Ternyata suami sejak 2 hari yang lalu sempat dekat dengan anak-anaknya. Bahkan korban juga meminta kepada anak-anaknya untuk bisa menghidupkan air hingga mengisi air di kamar mandi. Ia mengatakan lift tersebut over kapasitas. Pada saat itu memang posisinya ingin cepat pulang ke semua ke rumah. Seharusnya pada pukul 5 sore atau sehabis maghrib sudah sampai di rumah. Nggak mau ke sana gitu. Iya, itu salah satunya ngelipetin baju itu. Seperti apa Mbak dia mintanya? Kata beliau ngomong, lipetin baju ya, nanti ayah beliin kota. Sama mamas juga, mamas bantuin nanti ayah beliin kota katanya. Nah sebelum berangkat juga kan ayahnya anak-anak ngomong malamnya habis mesen sepatu anak-anak di online. Katanya sudah dibayar, tinggal datang aja sepatunya katanya. Biasanya COD-an kan, ini sudah dibayar langsung sama almarhum. Bu, semasa hidup beliau ini seperti apa sih Bu orang pada keluarga, kepada istri, anak? Sangat penyayang, pekerja keras, bahkan nggak kenal lelah. Kalau namanya kerja, malam pun dikerjain sama almarhum. Sayang sama anak-anak, sama istri, peduli, tanggung jawabnya kuat, bagus. Ada rencana untuk syukuran anak bungsu ini? Insya Allah, nah dua malam yang lalu pernah ngobrol sama ayahnya, mau syukuran. Ya nanti. Wali Kota Eva Dwiana kunjungi keluarga korban lift jatuh Az-Zahra. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana akan memberikan santunan sekaligus menyambangi rumah duka korban lift jatuh di sekolah Az-Zahra Bandar Lampung yang menewaskan 7 pekerja bangunan. Eva Dwiana mengatakan ada 6 warga Bandar Lampung yang meninggal dunia dalam tragedi lift jatuh di sekolah Az-Zahra. Ia mengaku Pemkot Bandar Lampung juga telah menyiapkan santunan untuk keluarga korban. Atas kejadian ini, Eva Dwiana berpesan kepada pekerja di Bandar Lampung untuk selalu berhati-hati. Selain itu, Eva juga mengingatkan bahwa pekerja di Bandar Lampung hendak memiliki BPJS dan asuransi. Dengan adanya diberikan ini, Eva berharap dapat meringankan beban keluarga korban. Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, 7 pekerja di sekolah elit Az-Zahra di Jalan Maijen di Paijahitan, Kelurahan Gedong Koyong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung meninggal dunia. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Dedis Arya Putra mengatakan ada 7 pekerja yang meninggal dunia dari insiden lift maut di sekolah elit Az-Zahra. Kita di 2 korban ini seperti apa sih Bun kondisi terkini Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dari Bandar Lampung walaupun sudah ditangani dengan baik ya, nanti entar lagi dipindahkan ke ruang rawat inap. Dan khususnya untuk warga Bandar Lampung, kita akan tanggung semuanya. Dan untuk yang kena musibah, para istrinya kita berangkatkan umroh dan juga kita berikan BPJS supaya anak-anaknya semua bisa sekolah. Karena ada yang SMA, ada yang SMP, dan Bunda berharap keluarga besar diberikan kesabaran. Karena semua rencana Allah yang terbaik. Kalau yang ini, yang pasien, yang sakit ini insya Allah sembuh, beliau yang mau berangkat. Kalau perhatian kita untuk yang warga pesawaran? Ya itu tadi udah kita kasih juga sama. Ada pesan khusus nggak sih Bun, semangat khusus yang disampaikan buat para keluarga Ya, tadi? keluarga besar, jangan kita bicarakan salah siapa, tapi ini adalah semua dari Allah yang kita harus jalani. Insya Allah Tuhan memberikan yang tadi bilang, yang terbaik. Izin Bun, terkait penanganan. Berita selanjutnya, Kapolres Bandar Lampung kunjungi keluarga korban lift jatuh Az-Zahra. Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengunjungi rumah duka korban lift jatuh di sekolah Az-Zahra yang terjadi pada Rabu 5 Juli 2023. Dalam kunjungan itu, Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengucapkan belasungkawa kepada keluarga 4 korban dan dari total 9 korban lift jatuh di sekolah Az-Zahra.
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino juga memberikan bingkisan kepada para keluarga korban yang ditinggalkan. Ino Haryanto langsung mengunjungi kediaman keluarga korban di Kelurahan Negeri Olot Gading, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Ia pun sempat menemui istri dari almarhum Slamet Sabarudin yang tengah menahan isak tangis atas kepergian suaminya. Dalam perkembangan insiden korban lift jatuh di Sekolah Az-Zahra ini, Ino mengatakan sudah melakukan olah TKP dan menanyai para saksi. Di akhir kunjungan itu ia menemui masing-masing keluarga korban dan memberikan tali asih kepada mereka sebagai bentuk empati. Berita selanjutnya, pencarian mahasiswa ITERA terseret ombak di pesisir barat Lampung terus berlanjut. Pencarian mahasiswa KKN ITERA yang terseret oleh ombak di Pantai Kurbang dalam Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat Lampung ini masih berlanjut. Kepala Basarnas Lampung, Deden Ridwan Syah, mengatakan pencarian korban tenggelam di Pantai Pesisir Barat ini dilanjutkan kembali pada Kamis pukul 6 pagi. Dijelaskannya, SRU ini merupakan pencarian dengan area pencarian radius 6 nautical mile ke arah timur laut menggunakan perahu karet Basarnas. Lalu SRU 2 dengan area pencarian radius 7 nm ke arah tenggara menggunakan perahu jukung nelayan. Kemudian SRU 3 melaksanakan pencarian secara visual di pinggir pantai sejauh 2,5 km dari lokasi kejadian. Dikatakannya pihak bersama tim gabungan akan semaksimal mungkin berusaha agar korban dapat ditemukan. Menurutnya pihak mengetahui adanya peristiwa mahasiswa terseret ombak ini berdasarkan informasi dari BPBD Pesisir Barat melalui Posar Tanggamus. Mendapati informasi laporan tersebut, pihaknya langsung mengerahkan satu tim rescue Posar Tanggamus dan satu tim selam dukungan dari Posar Tanggamus, kantor Basarnas Lampung untuk menuju lokasi dan melaksanakan operasi pencarian serta pertolongan. Selamat malam pimpinan, izin hari kedua pencarian korban atas nama Heri Isai yang hilang di laut pesisir utara. Hari ini yaitu ke hulu 2 sampai 4 nautical mile dan ke hilir 2 sampai 4 nautical mile. Ini masih nihil, telah dilanjutkan pada esok hari pukul 06.30. Demikian yang Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Selamat malam dan sampai jumpa. Saya nggak kenapa Burhan meninggal katanya. Ya udah, langsung lemas, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Begitu jenazah datang baru saya pecah nangis. Pesan langsung sih enggak ya. Kalau sama anak-anak itu lebih deket kemarin itu 2 hari yang lalu, deket sama anak-anak. Beliau ngajarin caranya ngidupin air buat ngisi kamar mandi, caranya nyuci baju di mesin cuci sama anaknya yang perempuan, ngelipetin baju segala macam. Ya mungkin itu pesan terakhirnya, tapi saya nggak mau ke sana gitu. Iya, itu salah satunya ngelipetin baju itu. seperti apa Mbak dia mintanya? Kata beliau ngomong, lipetin baju ya, nanti ayah beliin kuota. Sama mamas juga, mamas bantuin nanti ayah beliin kuota katanya. Nah sebelum berangkat juga kan ayahnya anak-anak ngomong malamnya habis mesen sepatu anak-anak di online, katanya sudah dibayar, tinggal datang aja sepatunya katanya. Biasanya COD-an kan, ini sudah dibayar langsung sama almarhum. Bu, semasa hidup beliau ini seperti apa sih Bu orangnya? Pada keluarga, kepada istri, anak? Sangat penyayang, pekerja keras, bahkan nggak kenal lelah. Kalau namanya kerja, malam pun dikerjain sama almarhum. Sayang sama anak-anak, sama istri, peduli, tanggung jawabnya bagus.
ada rencana untuk syukuran anak bungsu ini? Insya Allah. Nah, dua malam yang lalu pernah ngobrol sama ayahnya, Pi, mau syukuran. Ya nanti katanya belum kumpul uangnya katanya. Terus saya bilang juga daftar ulang anak-anak di kemana juga. Soalnya tungguran kan, daftar ulang mau syukuran anak bayinya juga. Ya nanti uangnya belum kumpul kata dia, kata beliau. Proyek itu, Bu? Kurang paham saya. Ini penanganannya, Bu, penanganannya kapan, Pak? Begitu masih banyak jawabannya. Masih banyak, mungkin masih lama begitu jawabannya. Targetnya mungkin itu, karena anak-anak sekolah ini harus selesai, karena makanya dikejar hari Minggu pun beliau ini kerja gitu. Oh, sebelumnya nggak pernah kerja kalau hari Minggu ya? Jarang. Oh, jarang. Berarti dikebut lah intinya, Bu ya? Iya, karena dikebut mungkin mau sekolah, jadi hari Minggu itu dikerjain sama timnya ini.
Kabar yang tak tabah, saya nggak kenapa